Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Fatra Kamalin dari Pendidikan Matematika Unwali Songo Semarang. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi keuntungan, kerugian, dan pulang pokok atau PEP, Break Even Point. Langsung disimak ya materinya. Untung atau rugi tercermin dari selisih antara penerimaan total dan pengeluaran total. Nah, ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu keuntungan atau P, profit function. Kita akan memperoleh keuntungan apabila penerimaan total lebih besar daripada biaya total atau pengeluaran total. Nah, nilai P lebih besar daripada 0. P sendiri yaitu penerimaan total dikurangi dengan pengeluaran total atau R dikurangi dengan C. Yang kedua yaitu kerugian. Kita akan mendapatkan kerugian apabila penerimaan total lebih kecil daripada biaya total atau pengeluaran total kita jauh lebih besar daripada penerimaan total kita, atau dilambangkan dengan R lebih kecil daripada C dengan nilai P lebih kecil daripada 0. Yang ketiga yaitu titik pulang pokok atau BEP, Break Even Point, terjadi apabila penerimaan total kita sama dengan biaya total atau R sama dengan C dengan nilai P sama dengan 0. Ini kita bisa lihat grafik untuk keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Nah, untuk grafik fungsi penerimaan terbuka ke bawah berwarna merah. Nah, yang berwarna biru itu adalah grafik fungsi pengeluaran atau grafik fungsi biaya. Dari grafik fungsi ini, kita dapat mengetahui daerah keuntungan, daerah kerugian, titik pulang pokok atau TPP, dan juga tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Yang pertama yaitu keuntungan. Jadi, gimana sih daerah dari keuntungan itu? Nah, daerah dari keuntungan itu ada di titik Q1 sampai dengan Q4. Kita bisa lihat, ini kan Q1, yang sebelah sini adalah Q4. Nah, daerah ini adalah daerah keuntungan yang dibatasi oleh C dan R. Nah, kenapa daerah tersebut? Karena daerah itu memiliki R yang lebih besar daripada C. Yang kedua yaitu daerah kerugian. Nah, daerah kerugian itu ada dua, yaitu di sebelah kanan Q4 dan di sebelah kiri Q1. Nah, ini adalah kurva C. Kurva C itu kurva biaya total atau pengeluaran total. Nah, di sebelah kanan Q4 itu kurva C-nya lebih tinggi daripada kurva R-nya. Jadi, nilai R-nya lebih kecil daripada C. Nah, karena itu daerah sebelah kanan Q4 merupakan daerah kerugian. Begitu juga dengan nilai di sebelah kiri Q1. Kurva C-nya lebih tinggi daripada R sehingga merupakan daerah kerugian. Yang ketiga yaitu titik pulang pokok atau BEP, Break Even Point. Tingkat produksi dari Q1 dan juga Q4 mencerminkan titik pulang pokok karena R sama dengan C, atau pada grafik merupakan titik potong antara kurva C dan juga kurva R. Tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi memberikan penerimaan total maksimum. Namun, penerimaan total maksimum itu tidak selalu menghasilkan keuntungan yang maksimum. Karena besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan juga C. Secara grafik ditunjukkan oleh jarak antara kurva R dan juga kurva C. Yang semakin lebar jarak positifnya, maka semakin besar juga keuntungannya. Nah, jarak positif terlebar antara kurva R dan juga kurva C itu terjadi pada saat dimana posisi lereng atau slope itu memiliki kurva yang sama besar. Ini grafik di samping ini yang mencerminkan hal tersebut adalah saat Q2. Karena saat Q2 itu memiliki jarak yang besar, sama besar. Nah, hal yang perlu dicatat adalah jarak positif terlebar antara kurva R dan juga kurva C itu tidak selalu terjadi pada saat R mencapai maksimum dan juga C mencapai minimum. Ini adalah contoh soal mencari profit dari perusahaan. Penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,10 Q kuadrat ditambah dengan 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah
C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat. Mohon maaf, itu seharusnya 3Q kuadrat bukan 3Q pangkat 3, ada kesalahan saat penulisan. Ditambah 7Q ditambah 20. Hitunglah profit dari perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Untuk penyelesaiannya yaitu seperti yang telah kita bahas tadi, untuk mencari profit atau yang dilambangkan dengan P yaitu nilai penerimaan total dikurangi dengan pengeluaran total, atau R dikurangi dengan C. Di sini nilai R-nya yaitu min 0,10 Q kuadrat ditambah 20 Q dikurangi dengan nilai C yaitu 0,25 Q pangkat 3 dikurangi dengan 3Q kuadrat ditambah 7Q ditambah 20 sama dengan min 0,10 Q kuadrat ditambah 20 Q min dikali dengan 0,25 Q pangkat 3 yaitu min 0,25 Q pangkat 3, min dikali dengan min 3Q kuadrat menjadi plus 3Q kuadrat, min dikali plus 7Q menjadi min 7Q, min dikali plus 20 menjadi min 20 sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 ditambah 2,9 Q kuadrat ditambah 13Q min 20. Jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 unit untuk Q sama dengan 10, maka kita ganti Q pada persamaan yang telah kita temui tadi dengan 10. Jadi negatif 0,25 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2,9 kali 10 pangkat 2 ditambah 13 kali 10 dikurangi 20, maka menjadi min 0,25 dikali 1000 ditambah 2,9 kali 100 ditambah 13 kali 10 dikurangi 2000. Pi sama dengan min 250 ditambah 290 ditambah 130 dikurangi 20. Nilai Pi sama dengan 150. Nah, nilai Pi ini lebih besar dari 0, jadi perusahaan mendapatkan keuntungan. Jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 unit untuk Q sama dengan 20, maka prosesnya sama saat kita mencari Q sama dengan 10, yaitu mengganti Q pada persamaan yang kita telah temui tadi menjadi Pi sama dengan min 0,25 dikali 20 pangkat 3 ditambah 2,9 dikali 20 pangkat 2 ditambah 13 kali 20 dikurangi 20. Pi sama dengan min 0,25 dikali 8000 ditambah 2,9 kali 400 ditambah 13 kali 20 dikurangi 20. Pi sama dengan min 2000 ditambah 1160 ditambah 260 dikurangi 20. Pi sama dengan negatif 600. Nah, nilai Pi ini lebih kecil daripada 0. Jadi saat terjual dan menghasilkan barang sebanyak 20 unit, perusahaan mengalami kerugian. Jadi perusahaan mengalami keuntungan itu pada saat menjual dan menghasilkan barang sebanyak 10 unit. Ini adalah latihan soal yang pertama. Yang A mencari penerimaan total maksimum, yang B mencari biaya total minimum, kemudian yang C mencari tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. Kemudian soal yang nomor 2 mencari keuntungan atau kerugian PT tersebut jika menghasilkan 70 unit atau 60 unit. Demikianlah materi tentang fungsi keuntungan, kerugian, dan juga pulang pokok. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.